Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bersama Bang Kanare. Di teman-teman itu ada servisan Diamond X8 200 ya. Habis dikalibrasi, setting ulang, ganti tripod seperti ini dalamnya. Oke. Ya, ini ada yang kebakar. Tripodnya kebakar. Seperti itu. Untung VU-nya aman ya. Ini dari pemiliknya katanya habis dipinjam, lalu buat ngecek dipinjam temen ya. Itu saya tidak menyebutkan namanya. Ceritanya mungkin habis buat bikin booster, ngecek booster mungkin lebih dari 200 watt ya, lebih dari 200 watt, mungkin 300, mungkin 400, mungkin 500, saya kurang paham, melebihi kapasitas si SWR tersebut. Jadinya SWR-nya kacau, berantakan, membacanya nggak sesuai nggak sesuai skala ya, nggak sesuai skala. Nah, sekarang saya sudah setting sama dengan yang di bawahnya ya, sama dengan Nisei. Hasilnya sudah saya tak setting. Kalau Nisei kan Nisei saya masih garansi ya, masih belum pernah tak bongkar, jadi saya samain. Jadi ini buat pelajaran teman-teman ya. Kalau punya barang mahal seperti Diamond, Nisei atau Daiwa gitu, beli sendiri, terutama beli pribadi, harap berhati-hatilah itu ya, berhati-hati menjaga barangnya. Bukannya pelit, tidak boleh meminjamkan barang ke teman gitu ya. Lebih baik menjaga, soalnya ya kecuali teman-teman banyak duit sih nggak masalah, rusak beli baru gitu ya. Soalnya harganya mahal teman-teman. Sekarang sudah SX200 sudah di atas 1.500.000 itu. Jadi harus berhati-hatilah ya, jaga barang lah. Kalau misalkan ada teman yang butuh dicekkan ya, lebih baik kita yang berangkat sendiri ke rumah teman tersebut, kita cekkan antenanya, kita cekkan powernya, seperti itulah. Takutnya salah ya, kebalik kan repot itu ya. Apalagi kadang kalau teman sih nggak mikir seperti itu ya, nggak mikir rusak apa. Itulah punya temen iki, saya minjem, saya mau nyoba booster 500 watt misalnya, dengan padahal SWR-nya kapasitas cuma 200 watt maksimal kan. Kalau teman kadang lah, sesama teman nggak mungkin marah lah, itu jangan ya, dibiasakan jangan itu. Sekali lagi, kalau teman-teman hobi di dunia radio, punya HT, punya rig, apapun itu, punya pemancar FM, punya HF, diusahakanlah nabung beli SWR sendiri, itu lebih bagus lah. Entah yang mau Daiwa yang 2 juta ke atas, Comet 2 juta ke atas, Diamond yang 1,5 jutaan, ataupun Nisei yang 1,5 jutaan, ataupun Maldol sekalipun, yang penting punyalah. Itu jangan minjem itu ya, jangan minjem. Kalaupun mending bilangnya yang sama punya SWR, Mas tolong dong antena saya dimatchingkan, atau HT saya dicek powernya masih bagus enggak, atau rignya masih bagus enggak gitu. Mending seperti itu. Jadi yang punya SWR main ke rumah kan enak kan gitu ya. Jadi yang merawat lebih menjaga lah gitu, biar enggak kalau orang Jawa kan rikuh ya, kalau rusak kan kita mau ganti gimana gitu ya, mau servis gimana gitu ya. Gitu. Jadi kasihan yang punya SWR, dibela-belain mungkin nabung beli second itu, walaupun second mungkin baru, dibela-belain nabung 1 tahun nunggu THR, kan kasihan gitu ya. Dipinjam teman malah rusak kan begitu ya. Untung aja ini SWR ini masih tertolong. Jadi ya hanya sedikit pergantian ya, hanya nggak parah. Pernah parah itu ya, sampai dioda SWR-nya sampai jebol. Ada sampai VU-nya putus juga ada, kan mahal ya teman-teman. VU-nya aja ini kalau nggak salah itu harganya hampir 700-an ini VU-nya tok. Jadi hati-hatilah. Ini saya mencoba pakai HT 10 watt ya,
dari Eskom itu, dari Eskom tuh saya coba hasilnya nih, ini saya hasilnya. Semoga sih nggak ada perubahan dalam pengiriman ya. Tuh ini di frekuensi ini, posisi saya standnya ke sini pakai G8 itu. Nah ini Eskomnya sudah nancep di 143 ya, 143. Karena ini HF ke VHF ya teman-teman. Nah sebentar, ini standnya malah copot sebentar ya. Sebentar teman-teman. Ya seperti ini ya. Seperti ini. Kita sekarang cek. Ini sekalian saya terangkan ya, bukan ada yang tanya kalau SWR diaman itu seperti apa ya. Ini ada off-nya itu untuk power. Ini ada forward untuk membaca wattmeter, ref umpan balik, membaca umpan balik ya. Ini ada SWR. Ini ada kal ya, bukan al tapi kal, C-nya agak hilang dikit. Ini power untuk watt ya, ke atasan. Nah ini kalau mau ngecek power berada di tengah saja. Atasnya jarang dipakai, saya seringnya di tengah aja udah. Saya di forward seperti ini, ngecek power di atas. Ini ada skala 5 watt, 20, 200 watt. Karena maksimalnya ini SI 200 di 200 watt. Kita cek yuk. Nah mentok ya. Ini VU nya agak apa mungkin ya karena kebakar, tapi ya nggak apa-apa tuh, dibiarin langsung kembali ke 0. Nah ini agak naik sedikit kan ya, dia kalau diketok-ketok dia kembali ke 0, nggak masalah. Coba nanti saya cek. Jadi seperti ada keramik yang tidak membuang setrum itu ya, itu resikonya. Sudah pernah kemasukan power melebihi kapasitasnya, jadi ini agak bermasalah gitu ya, seperti itu. Nah ini sekarang kita cek di 20 watt karena ini pakai Eskom, pakai Fastcom, maaf, powernya 10 watt. Nah itu 10 watt lebih dikit, 10 watt lebih dikit lihat tuh, kembali ke 0 ya, harus VU itu harus kembali ke 0 tuh. Mungkin karena tadi mentok maksimal di 5 watt, jadinya kan dia apa namanya nah sekarang kita ke skala 200 watt. Ini udah ya tuh 10 watt lebih dikit ya. Nanti kita bandingkan dengan yang bawah. Sekarang kalau di sini ya 10 watt ya, 10 watt itu di strip pertama di skala 200, strip pertama di sini. Nah itu di situ ya, tuh nggak ada pergerakan. Nah itu tidak ada pergerakan. Sekarang kita ke kal, pencet di tengah, look. Nah kal ya. Nah itu setiap kalibrasi itu sini ada tulisan kal berwarna merah di sini nih, di sini ya, kal. Mari kelihatan nggak? Nah itu kelihatan ya, kal, CAL. Nah itu harus pas di ujung panah merah itu garisnya. Kita gariskan lagi seperti ini. Sudah. Ini harus pelan-pelan. Hup. Oh kelebihan dikit. Nah itu udah pas ya. Nah sekarang kita cek SWR nya. Kita ke saklar bawah. Saklar bawah tidak gerak ya teman-teman, tidak gerak, gerak dikit tuh, setengah strip nih. Nah kalau SWR bagus itu kalau di damilutnya saya lepas itu pasti langsung ke merah, ke sini ke merah. Kalau SWR abal-abal ya itu kan tetap di sini. Buat teman-teman bisa buktikan sendiri. Ini kita lepas. Nih. Oh, malah jatuh SWR udah milutnya sebentar. Ada mau nunjukin. Nih ya. SWR sudah saya lepas, saya tidak menyentuh apa-apa. Tombol tidak disentuh. Kita langsung naik. Dah, tuh, langsung ke merah. Langsung ke merah. Seperti itu. Kita lihat kalibrasi. Nah, kalibrasinya nggak mentok.
Kalau kita mentokkan pasti otomatis mentok. Bentar. Nah itu langsung ke merah ya, langsung merah. Kalau abal-abal selalunya di sini. Ini berarti menandakan SWR ini sudah oke. Kita naikkan lagi, begitu. Nanti kita samakan sama yang di nisainya. Kan SWR mahal teman-teman, jadi harus sedikit hati-hati. Kalau saya lebih baik untuk penggunaan sendiri ya, penggunaan sendiri. Saya sarankan teman-teman lebih baik belilah walaupun yang paling murah. D antena kan juga murah, 5 watt pasti mentok. Oh ini masih di SWR, kita kembali ke power. Nah mentok dia karena pasnya lebih sedikit. Nah kita ke ini ya, kita apa, kembali ke skala ini kendor kalinya. Nah itu 10 watt kurang dikit, 10 watt kurang sedikit. Kita naik ke 200. Nah itu 10 watt masih ya, 10 watt ini kan kendor. Bentar, ceknya kendor, iya ceknya kendor. Nah itu 10 watt, kita pencet lagi 10 watt, kita ke 20, 10 watt kurang 9 ya, 9. Nah, ini jelas mentok. Nah, tuh seperti itu, 10 watt, masih 10 watt, 10 watt. Oke. Nah sekarang buat perbandingan kita cek di nisainya ya, kita ke nisainya. Saya tak pindah dulu ya, sebentar. Nah sekarang sudah dipindah ke nisainya sudah di atas posisinya. Kita HT-nya masih tetap di 143, saya colokkan. Nah kita lihat powernya, kalau di 5 watt pasti mentok ya. Ini 5, 20 ini ya, 5, 20 dan 200 ya. Ini forward, ref, kal, SWR ya. Kal itu kalibrasi. Kita 5 watt, wah mentok gitu nih, mentok ya. Jangan lama-lama VU nya mati. Sekarang kita ke 20 watt, 10 watt ya, hampir kacek sedikit, setengah watt sama ini setengah watt lah, nggak begitu ngaruh kan. 200 kita naikkan, yaitu pas 10 watt ya, sama ya, ini pas 10 watt ya. Ini posisi di SWR, kita cek tuh, naik separuh ya, tuh naik separuh seperti itu. Sekarang kita lihat kalnya, tombol kal ya, tombol kal. Nah itu tombol kal, kita lihat. Nah itu ya, di situ ya, posisinya di situ. Sekarang kita lihat tombol power. Watt lebih dikit, beda setengah watt lah sama diamondnya, begitu. Semoga nanti ini SWR ini tuh awet ya teman-teman, jadi nggak ada trouble lagi. Sudah di videokan ini, hanya untungnya alhamdulillah ya tidak ada yang terbakar ya, cuman hanya ya di trimpodnya aja sih, tripod sama VU nya agak macet jadinya, seperti itu. Mungkin itu dulu video singkat dari Bang Gunner. Ditunggu video-video selanjutnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran nih, Bang Gunner jelasin di sini. Ini adalah power, ini adalah power. Sebelah kiri high, mid, low ya. High, mid, low ini kalibrasi saja. Ini high, mid, low. Ini ada 3 trimpod. Seperti itu penampakannya.
sudah dikalibrasi, ya tinggal dites 1 harian, kirim kembali ke yang punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.